Seminggu berlalu semenjak pertemuan Kinara dengan orang-orang yang telah menghinanya dulu. Janda muda itu terlihat bahagia setelahnya, meski hati dan logika tak mau searah. Hati meminta Kinara untuk memaafkan setiap kesalahan mereka, akan tetapi logika senantiasa mengingatkan Kinara akan semua kesalahan dan kejahatan mereka. Dia tak ingin ego merasukinya, sehingga membuat Kinara jatuh ke dalam lubang yang sama. Dia tak ingin merasakan kesakitan yang sama. Biarlah orang-orang mengatakan dia wanita pendendam, asalkan amarah dalam hatinya terbalaskan. Kinara yang sedang sibuk dengan laporan keuangan dari toko bunga pun terkejut mendengar Ibu Anin tiba-tiba berlari ke arahnya dengan wajah berbinar bahagia. "Sayang, Mama punya kabar bagus untuk kamu." Ibu Anin tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan bahagia. "Kabar apa, Ma? Kenapa mukanya bahagia begitu?" tanya Kinara ikut tersenyum melihat wanita yang telah dianggapnya sebagai ibu kandung sendiri. "Gimana Mama tidak bahagia kalau anak Mama sebentar lagi akan jadi model terkenal yang akan go internasional?" balas Ibu Anin menggenggam erat tangan Kinara, membuat gadis itu menautkan alisnya sebelah. "Maksudnya Mah, kamu akan jadi model, Nara. Asal kamu tahu, semenjak kepulangan kita dari acara pertunangan mantan suami kamu itu, banyak nomor masuk yang menghubungi Mama ingin meminta kamu menjadi model dari perusahaan mereka. Awalnya Mama sempat ragu dan tidak percaya. Karena itu juga Mama tidak memberitahukan semua ini pada kamu. Tapi hari ini semua keraguan Mama terjawab. Ternyata perusahaan yang meminta kamu untuk menjadi model mereka adalah perusahaan JD Fashion, perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2000-an. Perusahaan mereka juga menjamin gaji yang besar serta karir yang bagus pada model mereka. Jelas Ibu Anin panjang lebar dengan satu kali tarikan nafas. "Tapi Ma, aku tidak mau dan tidak mungkin, statusku kan janda. Jadi mana mungkin aku bisa bersaing dengan para model lainnya yang memiliki wajah cantik, body langsing dan masih single," balas Kinara yang merasa insecure. Maklum saja, sampai sekarang Kinara masih merasa dirinya jelek. Seumur hidupnya dia sering mendengar orang-orang mengatakan dirinya jelek, upik abu, si burik dan si buruk rupa, sehingga membuat kata-kata itu tertanam dalam hatinya bahwa dia tidak cantik. Meski sekarang kecantikan Kinara mampu bersaing dengan para model hebat di seluruh dunia. "Ya ampun sayang, kenapa bodoh? Kamu tidak hilang-hilang sih. Bodoh jangan dipelihara, dibuang ke sungai Ciliwung sana. Di zaman sekarang buat apa merasa insecure dengan status janda? Asal kamu tahu, janda itu seperti Yamaha, semakin di depan. Wanita yang sudah janda itu lebih jujur daripada anak gadis. Kalau janda sudah tentunya tidak perawan, akan tetapi seorang gadis belum tentu masih perawan. Jangan pernah malu pada statusmu, Nara. Sangat banyak wanita-wanita janda yang memiliki pekerjaan hebat seperti dokter, artis, model, dan bahkan seorang pengusaha. Ubah pola pikirmu sekarang. Hidup terus berjalan, harus ada perubahan. Percuma kamu cantik-cantik kalau pikiran kamu dongkol. Belajar dari masa lalu. Alasan orang-orang mencampakkan kamu itu karena kamu tidak ada arti di mata mereka. Jadi mulai sekarang tunjukkan pada mereka apa arti seorang Kinara. Buat mereka menyesal karena mereka menyia-nyiakanmu. Buat mereka yang dulunya menatap rendah kamu berubah menjadi mendongak
menatapmu yang memiliki derajat lebih tinggi dari mereka. Buat mereka semua malu pada diri mereka sendiri karena telah menghina seorang wanita yang cantik dan hebat seperti kamu. Jelas Ibu Anin panjang lebar. Wanita janda tua yang masih sangat cantik itu secara belak-belakan menjelaskan pada Kinara. Kinara termangu mendengar setiap kata-kata pedas yang menjadi pecutan bagi dirinya. Semua yang dikatakan oleh Ibu Anin meski pedas tapi benar, bukan orang lain yang menatap rendah dirinya, akan tetapi Kinara sendiri yang menela dirinya sendiri rendah. Dia merasa dirinya memiliki banyak kecacatan dalam segi apapun. Selama ini dia hidup dengan penilaian orang lain. Jika orang-orang mengatakan dia bodoh, maka Kinara akan percaya bahwa dirinya bodoh. Kinara yang dulu seperti air yang mengalir kemanapun dibawa oleh angin. Tidak, Kinara tidak ingin menjadi seperti angin, seperti air lagi. Kinara ingin menjadi nahkoda kapal dalam hidupnya, nahkoda yang memiliki arah dan tujuan kemana dia akan pergi. Apa aku bisa, Ma? Pendidikanku tidak tinggi-tinggi seperti model lainnya. Apa aku bisa bersaing dengan mereka? Tanya Kinara seraya menggigit bibir bawahnya. Dengarlah sayang, jangan pernah merasa insecure bila bertemu dengan orang-orang berpendidikan tinggi, karena pendidikan tak menjamin kebijakan dan kepintaran seseorang. Tak semua orang yang berpendidikan memiliki hati dan otak yang tinggi seperti pendidikan mereka. Kalau kamu bertanya pada Mama, apa kamu bisa bersaing dengan mereka? Maka jawabannya tentu saja bisa. Banyak orang-orang sukses yang tidak memiliki ijazah di luar sana. Ada di antara mereka yang jadi bos besar, artis, penyanyi, dan lain sebagainya. Jadi stop insecure. Katakan pada diri kamu sendiri, aku pasti bisa. Jadi jika dia bisa, maka aku juga bisa. Karena apa? Dia makan nasi, aku juga makan nasi. Mengerti, Ibu Anin? Berkata tegas mencengkeram pundak Kinara, membuat janda muda satu anak itu mengangguk. Kepalanya patuh. Mengerti, Mah? Balas Kinara semangat. Balas dendam kedua dimulai. Batin Ibu Anin menyeringai. Di tengah-tengah obrolan Kinara dan Ibu Anin, seorang pria tampan masuk ke dalam toko mereka, membuat Kinara dan Ibu Anin langsung menoleh ke arah pintu. Selamat pagi, Dirga memberikan salam diiringi seulas senyuman di wajah tampannya. Pria tampan itu terlihat sangat cool dengan pakaian casual yang melekat pada tubuh kekarnya. Belum lagi Dirga menggendong baby L yang sudah cantik memakai dress mungil khusus bayi. Terlebih lagi bando pita yang terpasang di kepalanya membuat bayi itu terlihat semakin imut. Sungguh penampilan Dirga saat ini mengeluarkan pesona hot duda. Bahkan Ibu Anin yang melihatnya pun harus menelan ludahnya. Buset dah, untung si Dirga anaknya temenku si Miranda. Kalau enggak udah kupepet dia, malah duda satu anak lagi. Aduh Nin, ingat umur. Batin Ibu Anin gergetan. Jiwa julid dan jomblonya meronta-ronta melihat hot duda di hadapannya. Lalu bagaimana dengan Kinara? Gadis polos itu terkesima melihat Dirga. Pagi juga, Nak Dirga. Ayo masuk, silakan duduk. Nara, Mama pergi dulu sebentar. Sekalian mau lihat Vino yang lagi main di taman belakang. Ibu Anin buru-buru pergi, meninggalkan Kinara bersama dengan Dirga, membuat dua anak Adam itu saling memasang senyum canggung. Baby El lapar, tanya Kinara berusaha menutupi kegugupannya. Tidak, tadi di rumah dia sudah minum ASI yang kamu berikan semalam, balas Dirga polos, membuat pipi Kinara merona. Ibu Anin yang merasa iba pada baby L pun menyarankan Kinara untuk memompa ASINya untuk baby L. Bukan karena apa, akan tetapi Ibu Anin hanya khawatir bagaimana kalau baby L kehausan di tengah malam.
Kasihan bayi mungil itu. Kakak mau minum? Tanya Kinara lagi, dan dibalas gelengan oleh Dirga. Aku kesini ingin meminta izin pada Tante Anin untuk mengajak kamu dan Vino jalan-jalan, karena kemarin aku sudah berjanji pada Vino akan membawanya mandi bola di mall. Jelas Dirga jujur. Pria tampan itu teringat akan janjinya bersama Vino tempo lalu. Kinara yang mendengarnya pun tersenyum senang. Sudah sejak lama dia ingin membawa Vino jalan-jalan keluar, namun dia urungkan karena Ibu Ani memiliki kesibukan di dunia sosialitanya. Benarkah? Kakak serius? Apa tidak merepotkan kakak? Tanya Kinara dengan raut wajah berbinar bahagia. Oh ya ampun, kenapa jantungku berdetak kencang seperti anak ABG yang sedang kasmaran. Oh ayolah Dirga, kamu itu duda dan imut. Kamu sudah kepala 3, batin Dirga gugup. Dirga tersenyum kecil melihat respon Kinara yang di luar ekspektasinya. Dia mengira Kinara akan menolaknya. Beneran, aku serius. Hari ini aku cuti, makanya aku kesini untuk menepati janjiku pada Vino. Balas Dirga tersenyum kecil seraya mengayunkan sedikit tubuhnya. Dikarenakan Baby L yang memberontak dalam gendongan Dirga. Syukurlah kalau begitu, sini biar aku yang menggendong Baby L. Kinara mengambil alih. Baby L membuat bayi mungil itu tersenyum manis menunjukkan lesung pipinya. Kalau begitu aku panggil Vino dulu, ujar Dirga. Iya kak, dia ada di taman bareng mama. Baiklah, suara gelak tawa terdengar begitu merdu di telinga sepasang insan yang sedang bermain di kolam bola. Dirga dan Kinara terlihat begitu bahagia melihat Vino yang bertingkah lucu dan semangat dalam kolam bola. Sedangkan Baby L juga ikut tertawa melihat Kinara tertawa. Bayi yang hampir berumur 2 bulan itu hanya mampu tersenyum dalam gendongan Kinara. Papa, ayo main pa. Vino menarik tangan Dirga, mengajak pria tampan itu saling melempar bola. Baiklah boy, apapun untukmu. Hari ini papa akan menuruti perintahmu, Dirga berkata sungguh-sungguh dengan wajah yang berbinar. Pria tampan itu tak merasa lelah bermain dengan Vino, sedangkan Kinara yang hanya bisa memantau dari kejauhan seraya terus memangku Baby L pun tersenyum manis. Hatinya menghangat melihat keakraban Vino dan Dirga yang sudah seperti ayah dan anak sungguhan. Dia menoleh sekitarnya, terlihat ada banyak pasangan suami istri yang membawa anak-anak mereka bermain di zona permainan. Apa ini yang dinamakan keluarga harmonis? Bermain bersama, tertawa juga bersama. Suami bermain dengan anak laki-laki sedangkan istri bermain dengan anak perempuan. Kenapa ini sangat menyenangkan Tuhan? Ini benar-benar menyenangkan. Aku tidak pernah merasakan hal yang seperti ini dari kecil. Ternyata bahagia itu sesederhana ini ya. Kemana aja aku selama ini? Kenapa aku tidak bisa membahagiakan diriku sendiri seperti yang aku lakukan sekarang? Kinara tersenyum miris dengan bola mata berkaca-kaca. Hatinya terasa sesak dikala mengingat masa kecilnya. Tak seindah Vino sekarang, hidup bergelimang harta di rumah mewah yang sebenarnya tak lebih seperti cangkang emas. Cangkang emas itu membelenggu kebebasan Kinara, menjebak Kinara dalam neraka dunia di mana tak ada tawa dan keceriaan di dalamnya. Hidup seperti debu yang dianggap bentak lebih dari belalung oleh keluarganya sendiri, dijadikan babu di istananya sendiri. Di umur 5 tahun sudah tahu apa artinya menahan lapar karena tak bekerja, sering sakit karena diberi makanan basi oleh ibu dan kakak tirinya. Lalu bagaimana dengan sang ayah? Apakah dia tahu? Tentu saja tahu, akan tetapi sang ayah hanya menutup mata dan telinga.
Tes Kinarah menjatuhkan air matanya dikala mengingat masa kecilnya yang tak pernah bahagia. Kinarah tersenyum dikala pipinya ditepuk oleh Baby L, seolah bayi itu ingin mengatakan, "Berhentilah menangis." "Iya sayang, Mama tidak akan nangis kok. Ini hanya air mata kebahagiaan, karena hidup Mama sekarang sudah sangat bahagia," gumam Kinarah mencium pipi gembul Baby L. Kinarah membiasakan Baby L untuk memanggilnya Mama. Itu semua karena perintah Nyonya Miranda, sebab Kinarah sudah menjadi ibu susu Baby L. Dalam artian hubungan keduanya sudah seperti ibu dan anak. Baby L tiba-tiba merasa rewel, membuat Kinarah bingung. Gadis itu segera memeriksa popok Baby L yang ternyata sudah penuh kotoran. "Ups, anak Mama sudah risih ya sayang. Ulu-ulu sebentar ya sayang, Mama minta izin dulu sama papamu untuk ke toilet buat cebok kamu." Kinarah memanggil Dirga yang sedang bermain dengan Vino, membuat pria tampan itu segera menghampirinya. "Ada apa Nara?" "Ini Baby L pup, Kak. Aku ke toilet dulu ya, mau bersihin pupnya." "Baby L, sebentar saja, nanti aku kembali lagi. Apa perlu aku temani?" tanya Dirga merasa tak enak hati. Tidak usah, di sini aja main bareng Vino. Lagian toiletnya dekat kok. Ransel kebutuhan Vino dan Baby L juga ada di sini, jadi tidak masalah." Kinarah pun bangkit menyeret langkahnya menuju toilet. Namun Kinarah tak menyadari ada sepasang mata yang sedari tadi menatap geram dirinya.